Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan adakan bagi kami, semua karena anugerah-Mu. Kau telah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau juga yang bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat di hari ini. Karena itu, kerinduan kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, renungkan hari ini akan memotivasi kami, memberi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di Mazmur 13 pada ayat 6 bagian A dikatakan begini. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bapak Ibu, berita tentang berbagai macam masalah dan kesusahan setiap hari menjadi menu utama di berbagai media massa dan televisi hari-hari ini. Semua hal yang buruk itu tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di semua negara di dunia ini. Nah, dampak dari pandemi misalnya yang kita sudah alami di 2020 sampai dengan 2023 kemarin ya, itu dampaknya begitu luar biasa. Orang kecil kian menjerit karena krisis ekonomi, dan hampir semua orang dilanda kesusahan dan juga ini ketakutan. Keadaan manusia kian tertekan dan terjepitlah. Lalu bagi kita pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Sebab Alkitab bilang hari-hari ini jahat dan hari-hari ini penuh dengan kesukaran. Nah, adalah manusiawi jika banyak orang kemudian menjadi takut dan khawatir. Hari ini firman Tuhan menasihati saudara dan saya agar kita semua bisa menjaga sikap hati dengan benar. Menjaga sikap hati dengan benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Jangan bersikap seperti orang dunia yang terus dihinggapi rasa takut dan khawatir. Mengapa? Karena Tuhan berjanji untuk menopang dan memelihara umatnya dari kesukaran yang hari-hari ini mungkin akan terjadi. Karena bukan cuma mungkin, pasti, ya kan? Sebab hari-hari ini jahat, hari-hari ini penuh dengan kesukaran. Nah, janji Tuhan adalah ya dan amin. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita meneladani Daud. Mazmur pasal 13 ini merupakan ungkapan isi hati Daud saat ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Hari-hari Daud penuh kegelisahan karena ia terus dikejar-kejar oleh murka Saul. Saul yang hendak membunuhnya. Saul adalah orang yang berkuasa sebagai seorang raja. Nah, bisa dibayangkan betapa tidak tenangnya perasaan Daud karena dihantui oleh bahaya kematian. Sebab Saul menggerakkan seluruh kekuatan militernya untuk menangkap Daud hidup atau mati. Selain itu, Daud juga harus menghadapi Bani Amalek, suatu bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Daud benar-benar dalam tekanan yang hebat. Wajar bila Daud sempat putus asa dan mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Itu tertulis di Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Nah, Bapak Ibu, kita pun mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Dalam bentuk yang berbeda tentunya ya. Tapi apakah kita juga bisa bertindak seperti Daud yang selalu mengingat-ingat segala perbuatan baik Tuhan? Atau ketika masalah datang, kita malah kian menjauh dari Tuhan dengan perasaan kecewa. Meski sempat mengeluh
Perhatikan, Daud tetap yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dan itu telah terbukti. Karena itu di Mazmur 37 ayatnya yang kelima, di sana tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Kita serahkan hidup kita, kemudian kita percaya kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Amin. Kiranya hari ini kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai. Jangan pernah kita melangkah tanpa Tuhan, jangan pernah kita beraktivitas tanpa campur tangan Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak sertai, maka selesailah hidup kita, ya kan? Maka itu kita membutuhkan penyertaan, perlindungan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, kami butuh kasih setiamu, dan karena itu kami percaya kami butuh perlindungan Tuhan. Karena itu kami percaya, sebab hanya Engkau yang memberikan kami kesembuhan yang luar biasa. Engkau sumber kekuatan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun berada dalam tugas kerja mereka di hari ini. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan buat mereka sukses dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti